Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan masih melanjutkan terkait variasi reaktor ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan terkait penggunaan CSTR yang di recycle. Ini umumnya adalah digunakan di pengolahan limbah, karena di pengolahan limbah itu perlu untuk mengolah atau umpannya itu laju alirnya itu biasanya cukup tinggi. Jadi beban yang harus diolah itu cukup besar, sehingga kalau Anda hanya menggunakan model reaktornya itu adalah CSTR satu tahap ya, tanpa recycle, itu ada batas maksimum laju alir umpan yang bisa diterima oleh reaktor. Ya, dan itu ditentukan oleh mu dari si mikroba yang ada di dalam reaktor. Batasannya adalah mu maksimalnya. Jadi dilution rate-nya, laju alir per volume reaktor, itu akan dibatasi oleh mu max dari si mikroba. Nah, makanya dilakukan recycle, dan dengan recycle Anda bisa dapatkan reaktor CSTR ini bisa dioperasikan dengan laju alir atau dilution rate yang lebih tinggi daripada specific growth rate atau mu dari si mikroba. Ya. Selain itu juga dengan adanya recycle, Anda menjaga agar si sel itu berada dalam kondisi yang baik. Sel di dalam reaktor itu berada dalam kondisi yang baik, jumlahnya, konsentrasinya dijaga pada konsentrasi yang optimum, sehingga produktivitas dari si sel itu akan optimum juga. Oke, ya. Sekarang bentuk lain dari atau variasi lain dari CSTR atau juga disebut chemostat ya, ini adalah Anda menggunakan CSTR multi tahap. Ini sebetulnya sudah pernah kita bahas secara umum desainnya di pertemuan sebelumnya. Apa yang Anda ingat? Kalau Anda tadinya Anda punya 2 reaktor ya, besar, kemudian Anda ubah, jadi katakanlah awalnya Anda punya reaktor, satu buah reaktor, ukurannya katakanlah 1000 liter gitu ya. Terus Anda bandingkan dengan 2 buah reaktor, tapi ukurannya setengahnya. Jadi 500 liter dan 500 liter. Masih ingat nggak apa yang berubah? Secara general, apa yang berubah? Muas, ada? Ada, Pak. Ya, apa yang Anda ingat? Kalau satu reaktor diubah menjadi 2 reaktor dengan ukuran setengahnya. Konversinya bagaimana? Atau konsentrasi substrat yang misalnya ini dioperasikan dengan laju alir yang sama ya, debitnya sama, tapi volume reaktornya itu dipecah jadi 2. Konsentrasi keluaran dari reaktor yang terakhir dibandingkan konsentrasi keluaran kalau hanya menggunakan satu reaktor saja, sama nggak? Konsentrasi substrat ya, Pak. Gimana? Konsentrasi substrat atau produk? Konsentrasi sisa substrat atau konversi ya. Jadi katakanlah kita ngomonginnya belum terkait fermentasi ya, hanya reaktor biasa gitu ya. Ini ada 1000 liter gitu. Ada yang masuk, kemudian kan C0 ya, ini ada C. Terus ada lagi 2, masuknya sama-sama C0, ini C1, ini C2. Ya. Debitnya sama ya, Q di sini dengan Q di sini sama. Artinya waktu tinggal di reaktor yang lebih kecil akan menjadi berkurang kan ya, waktu tinggal di masing-masing reaktor. Tapi waktu tinggal totalnya kan jadinya sama. Nah, C2 dibandingkan dengan C, lebih besar mana? Lebih Atau besar. X di sini, konversi dari substrat di 2 reaktor ini, dibandingkan konversi di sini, akan lebih besar yang mana?
C lebih besar dari C2, Pak. Tapi untuk konversi lebih besar yang X2. Gimana? Konsentrasi substrat di yang dua reaktor keluarannya lebih besar, maka konversinya lebih kecil. Yang konversi lebih kecil yang mana? 1 atau 2 reaktor? Yang satu. Oke, berarti X1 lebih kecil daripada X2. Atau C-nya lebih besar daripada C2 ya. Tentu ya. Iya, Jadi sisa substrat yang masih ada itu akan lebih besar di reaktor yang pertama. Alasannya apa? Padahal waktu tinggalnya sama gitu ya. Waktu tinggal totalnya sama. kalau kemarin itu yang dikaitkan dengan tidak kaget itu bukan, Pak? Terlalu besar, Agak terlalu kurang kedengeran suaramu. es. Ya. Kemarin tuh kaitannya dengan yang sistem eh, dia kaget atau enggaknya terhadap ukuran reaktornya itu nggak sih, Pak? Apa kaget atau Iya. maksudnya kaget? Em, Kalau saya bisa jelasinnya cuma dari mungkin dari apa sih diagram Ki per tau per Ki terhadap seper konsentrasi. Tapi kalau itu mungkin harusnya karena semakin iya Pak, mungkin yang kaget itu Pak, maaf Pak. Maksudnya kaget itu apa? Apa yang atau iya, oke, ada yang mau menambahkan dari yang lain? Pak, sepertinya yang kaget itu maksudnya yang konsentrasinya langsung turun kalau untuk yang satu tangki saja, Oke. tapi kalau yang seri itu kan jadi seperti tangga. Sepertinya yang saya tangkap seperti itu, Pak. Ya, betul. Itu maksudnya kagetnya Muas tadi ya. Ya. Jadi kalau Anda hanya menggunakan satu reaktor, Anda masih ingat ya CSTR ya, begitu substrat masuk ke dalam reaktor, dia akan terdilusi ya, teraduk sehingga reaksinya langsung jalan sehingga konsentrasi substrat itu akan langsung drop. Ya, turun drastis. Itu yang tadi mungkin disebut dengan kaget ya. Nah, akibatnya apa? Laju reaksinya akan turun drastis juga. Sementara kalau Anda pecah jadi 2 reaktor, maka penurunan konsentrasinya akan lebih bertahap. Sehingga laju reaksinya juga akan lebih bertahap turunnya. Tidak kaget turunnya, tidak langsung drop. Ya, kalau Anda pecah lagi jadi 4, ya sama ya. Jadi waktu tinggal totalnya akan sama. Waktu tinggal di masing-masing reaktor tentunya akan lebih pendek ya kalau laju alir umpannya sama, tapi waktu tinggal totalnya kan sama, tapi yang terjadi adalah penurunan konsentrasi atau penurunan laju reaksinya itu tidak terjadi secara drop ya, maksudnya tidak terjadi secara drastis. Nah, apa yang terjadi kalau Anda pecah menjadi reaktor yang jumlahnya makin banyak, makin tidak terhingga? Masih ingat nggak? Menyerupai PFR, Pak. Betul. Jadi CSTR tadi nanti akan menjadi PFR, di mana setiap reaktor CSTR itu mirip dengan satu segmen yang ada di PFR. Ya kan? Jadi satu segmen itu kan Anda masih ingat ya, di PFR itu satu segmen teraduk sempurna, ntar pindah ke segmen berikutnya teraduk sempurna lagi, ntar pindah ke reaktor berikutnya teraduk sempurna lagi, dan seterusnya. Ya. Itu yang terjadi ketika CSTR itu dimultitahapkan. Secara umum, fenomena yang terjadi seperti itu. Nah, selain untuk meningkatkan konversi atau menahan laju reaksi agar tidak turun drastis, kalau di bioproses ya, sebetulnya Anda perlu memecah atau Anda perlu menggunakan 2 CSTR secara bertahap. Ini biasanya kalau Anda punya 2 kondisi yang berbeda. Anda membutuhkan reaksi fermentasinya itu berjalan pada 2 kondisi yang berbeda. Maksudnya apa? Misalnya satu digunakan untuk menumbuhkan sel. Ya. Jadi kalau produk ya, misalnya Anda ingin bikin produk, kemudian produknya itu adalah
metabolit sekunder, ya, yang dihasilkan ketika selnya sudah tidak dalam kondisi yang bagus pertumbuhannya, maka biasanya Anda butuh satu reaktor itu khusus untuk menumbuhkan sel, ya, sampai konsentrasi selnya optimum, ya, pada kondisi dan komposisi. Kondisi itu ya termasuk komposisi substrat, ya, tidak hanya temperatur atau pH. Jadi ya temperatur, pH, komposisi substrat gitu ya, yang optimum untuk pertumbuhan sel. Lalu setelah selnya sudah mencapai konsentrasi optimum, pindah ke reaktor yang kedua. Di reaktor kedua, kondisinya diubah menjadi kondisi yang optimum untuk pembentukan produk. Ya, mungkin karena harus mengubah pH-nya, harus mengubah temperaturnya gitu ya, atau Anda harus mengubah komposisi substratnya. Cara mengubahnya di mana? Karena ini kan CSTR kan kontinu, ya, berarti keluaran dari reaktor 1 itu akan masuk ke reaktor 2. Nah, kalau Anda perlu mengubah komposisi di reaktor 2, ya Anda perlu menambahkan umpan baru yang punya komposisi berbeda misalnya. Atau mungkin Anda pernah dengar istilah inducer, ya. Inducer itu zat yang harus ditambahkan di dalam medium setelah fermentasi selnya itu jalan gitu ya, setelah selnya terbentuk, konsentrasinya itu tambah, baru ditambahkan inducer agar metabolisme si sel itu berubah, bergeser ke pembentukan produk. Itu biasanya perlu untuk memecah jadi 2 tahap reaktor. Ya, jadi secara fenomena atau secara kondisi itu alasan kenapa perlu memecah atau kenapa Anda perlu menggunakan CSTR multitahap. Nah, cuman di sini pemodelannya berbasis neraca, ya. Jadi kita akan lakukan peneracaan yang sederhananya dulu. Jadi basisnya ini sama seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Modelnya ya Anda menyusun neraca massa di setiap reaktor. Dengan asumsi CSTR, ya, tentunya apa yang ada di dalam reaktor pertama kondisinya sama dengan yang keluar. Kemudian yang keluar dari reaktor pertama itu adalah inlet dari reaktor kedua. Dan apa yang terjadi di reaktor kedua itu kondisinya akan sama dengan yang keluar dari reaktor kedua. Kalau tidak ada penambahan umpan, ya berarti laju alir dan waktu tinggal di kedua reaktornya sama. Kalau volume reaktornya sama, ya. Jadi kalau V1 sama dengan V2, maka tau 1 sama dengan tau 2. Selama tidak ada penambahan umpan. Ya, sehingga F-nya terus sama, ya. F itu sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan dan seterusnya. Tapi kalau volume reaktornya beda, ya berarti nanti Anda perlu menghitung atau Anda perlu menentukan neraca massa di setiap reaktornya sesuai kondisi di masing-masing reaktor. Oke, nah Anda masih ingat, ya, kalau tidak terjadi endogenous metabolism, kemudian kondisinya itu steady state, ya, kemudian di reaktor 1 itu X0 sama dengan 0, Anda akan dapatkan konsentrasi sisa substrat yang ada di reaktor pertama, yang keluar, ya. S1 itu adalah yang di dalam dan yang keluar, dan yang masuk ke reaktor 2, ini akan sama dengan ini. Akan ditentukan oleh dilution rate dan mu max KS dan dilution rate di reaktor pertama. Dan sel yang terbentuk itu akan bisa ditentukan dari persamaan neraca selnya. Nah, dari situ Anda tinggal buat neraca untuk reaktor yang kedua. Sebetulnya peneracaannya sama, ya. Yang masuk itu adalah yang dari keluaran reaktor 1, yang keluar ini yang sel yang terbentuk, ini adalah akumulasinya. Sehingga dari kalau kondisi reaktor keduanya sudah mencapai steady state, Anda mendapatkan hubungan antara mu
D, dan X. Oke ya. Kemudian Anda juga bisa buat neraca massa substrat. Tentunya ini dengan asumsi tidak ada endogenous metabolism, kemudian tidak ada pembentukan produk. Lalu dengan pendekatan steady state juga, Anda dapatkan hubungan S2 sebagai fungsi S1, mu, X2, D2, dan Y. Oke ya, dari sini ada yang mau ditanyakan, ini simple ya, Anda tinggal susun neraca massanya. Tidak perlu dihafal ya rumus-rumusnya, tapi Anda bisa pahami asumsi yang digunakan ketika neraca massanya dibuat. Oke, kalau ada penambahan umpan, jadi yang ini tidak di, jadi yang ini jadi ada aliran tambahan masuk ya. Jadi kalau ada aliran tambahan masuk, ya berarti Anda tinggal tambahkan saja aliran tadi di neraca massa baik sel maupun substrat. Mungkin kalau di substrat berarti ada tambahan ini ya, S0 aksennya sebagai tambahan untuk konsentrasi substrat yang masuk. Kemudian dari sini Anda bisa hitung untuk neraca massa sel tahap pertama, ini adalah yang F aksen itu adalah yang aliran tambahan, dan Anda dapatkan hubungan untuk menghitung mu dan dilution rate-nya itu adalah berarti dilution rate dari dua alirannya. Oke, untuk substrat juga sama. Kembali lagi, ini diasumsikan tidak ada endogenous metabolism, tidak ada pembentukan produk. Kalau ada pembentukan produk, bagaimana? Ya berarti Anda harus masukkan komponen KP-nya. Kalau ada endogenous metabolism, ya berarti Anda harus masukkan KD-nya. Jadi Anda lihat, balik ke, oh di sini mungkin nggak ada ya. Oh tidak ada. Jadi Anda lihat slide yang, nah kalau ada pembentukan produk, ya berarti ini harus diperhatikan. Oke, apakah sudah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita lihat di Shiller-Cargi itu ada, ini sebetulnya kasus real ya. Jadi bagaimana Anda bisa membuat atau Anda bisa memanfaatkan data kinetika untuk menentukan kira-kira kalau data kinetika itu kan biasanya didapat dari percobaan batch ya. Karena dengan percobaan batch Anda bisa mendapatkan profil perubahan terhadap waktu. Nah, kalau misalnya nanti mau dipakai datanya untuk reaktor kontinu, nah ini ada contohnya ya. Jadi ini walaupun kalau lihat gambar, ini ada konsentrasi sel terhadap waktu, kemudian ada konsentrasi produk terhadap waktu. Betul ya? Nah, sekilas ini kalau di soal ini sebutnya adalah secondary metabolite. Apa sih definisi metabolit sekunder tadi? Masih ingat definisi metabolit sekunder? Marcella? Halo? Halo Pak. Oke. Ya, kalau di soal ini kan secondary metabolite ya. Sekarang kalau Anda bandingkan dengan gambarnya,
Menurut Anda produknya metabolit sekunder atau bukan? Dan apa alasan Anda? Iya Pak, karena produknya itu dihasilin setelah selnya udah nggak tumbuh lagi. Produknya dihasilkan setelah selnya tidak tumbuh. Ditunjukkan dari yang mana? Saat waktu yang kedua. Definisi metabolit sekunder itu betul ya, produknya dibentuk ketika selnya sudah tidak tumbuh. Jadi yang sel kan yang X ya, jadi Anda lihat ini. Oke, ini kan sel itu tumbuh kapan sih? Ketika dia naik ya. Ketika dia naik itu adalah tanda dia tumbuh, fasa eksponensial. Nah, sebetulnya kalau Anda tarik garis di sini ya, kan mulai terlihat pembentukan produk itu signifikannya mulai di sini ya. Betul nggak? Oke, kemudian sel dianggap mulai tidak tumbuh itu ada di sini. Ya nggak? Jadi sebetulnya ini bukan metabolit sekunder murni ya. Jadi kalau metabolit sekunder murni itu kan berarti kira-kira dia baru dibentuknya di sini. Tapi sebetulnya dia sudah mulai dibentuk ketika selnya tumbuh. Ya kan, karena di sini kan dia masih tumbuh. Jadi ya hitungannya memang masih metabolit sekunder, tapi masuknya ke mixed growth associated ya. Sekedar mengingatkan, kan ada yang growth associated yang betul-betul paralel dengan pertumbuhan sel, ada yang non-growth associated yang betul-betul tidak paralel ya, dan ada yang mixed growth. Jadi ini masuknya adalah ke yang mixed growth, kalau dilihat dari gambarnya. Sekedar mengingatkan saja. Oke, ini adalah kurva yang didapat dari reaktor batch. Anda dapat profil X terhadap waktu, dan Anda sel terhadap waktu ya, kurvanya yang ini, dan Anda dapat profil produk terhadap waktu. Oke, dengan kurva ini, Anda pengen merancang, ya, Anda ditugasi merancang kalau menggunakan kondisi kultur yang sama, maksudnya mediumnya sama, kultur itu maksudnya kondisi umpan ya, kondisi umpan yang sama, mediumnya sama, pH-nya sama, temperaturnya sama, dan lain sebagainya. Kemudian Anda pengen menggunakan reaktor model kontinu. Ya, dari data batch ini, Anda pengen gunakan reaktor model kontinu. Pertama, Anda menggunakan 2 buah reaktor yang ukurannya 700 liter. Jadi volume totalnya 1.400 ya, tapi 2 buah reaktor. Nah, dengan laju alir 100 liter per jam, bagaimana cara Anda memprediksi konsentrasi keluaran di reaktor kedua, itu konsentrasi produknya berapa? Dan kalau menggunakan 1 buah reaktor kontinu, tapi volumenya 2 kali lipat ya, 1.400 liter, konsentrasi produknya berapa? Sebelum lihat pembahasannya, menurut Anda mana yang konsentrasi produknya akan lebih besar? Rahadian, ada? Ada, Pak. Ya, menurut Anda yang konsentrasi produk akhirnya itu lebih besar, yang pakai 2 reaktor kecil atau 1 reaktor besar? Sebenarnya yang 1 reaktor besar. Yang konsentrasinya lebih tinggi, konsentrasi produk akhir ya, lebih tinggi, 1 reaktor besar. Alasannya apa? Berarti kan
kalau yang satu reaktor besar tuh, kalau si flow rate-nya 100 liter per jam, bentar, ini 1.400 liter tuh dimasukin langsung, Pak? Ya, jadi Anda punya dua opsi. Satu adalah 2 buah reaktor dengan 700 liter, ya. 700. Yang satu adalah 1.400. Sama kasusnya kayak yang tadi. Laju alirnya sama. Artinya waktu tinggal di reaktor pertama, reaktor yang besar tentunya lebih besar ya. Tapi waktu tinggal totalnya sama. Dengan pemahaman yang tadi, ya, ketika membandingkan 2 buah reaktor, kalau pakai 2 reaktor yang ukurannya lebih kecil, konversi kan lebih besar. Ya, konsentrasi substrat penurunannya lebih besar di 2 buah reaktor yang ukurannya lebih kecil. Berarti kemungkinan besar produk yang terbentuk yang konsentrasinya lebih tinggi adalah yang mana? Yang opsi A atau opsi B? Berarti yang opsi A, Bro. Opsi A, ya. Jadi kemungkinan besar ya kalau dari nalar yang nalar dari membandingkan 2 reaktor kecil versus 1 reaktor besar, untuk konsentrasi produk pun itu akan lebih tinggi yang kalau menggunakan 2 reaktor yang lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat ini pendekatannya atau cara perhitungannya sebetulnya mirip ketika kita bahas dari buku Levenspiel itu ya. Jadi Anda masih ingat ya untuk menghitung konsentrasi atau untuk menghitung waktu tinggal atau juga untuk menghitung volume, Anda perlu bantuan grafik ya. Jadi di sini Anda menyusun kurva. Sebetulnya dari sini Anda perlu menyusun kurva dx per dt terhadap t. Ya. Atau dx per dt, kalau di sini nanti Anda susun seper dx per dt terhadap x dan seper dp per dt terhadap p. Masih ingat ya yang untuk menentukan volume reaktor, itu kan Anda butuh kurva seper dx per dt terhadap x. Dx per dt kan R ya. Nah, menentukan kurva dx per dt, kalau Anda punya kurva x terhadap t, caranya bagaimana? Dari kan x, awalnya kan x sebagai fungsi t. Atau p sebagai fungsi t. Nah, bikin dx per dt dan dp per dt, gimana caranya? Ada yang mau kasih saran? Jadi treatment data pertama itu adalah Anda perlu bisa menentukan dx per dt maupun dp per dt. Kalau Anda punya nih, dikasih data bentuknya gambar seperti ini. Moza, ada? Ada, Pak. Ya. Caranya bagaimana? Yang kebayang sama Anda deh. Coba diingat-ingat lagi kuliah TRK 1 atau kuliah Prokom gitu. Mungkin slope-nya, Pak. Slope-nya Anda gimana? Ini kalau misalnya nih Anda disuruh bikin kurva gitu ya. Seper dx per dt terhadap x gitu ya. Tapi kurva data mentah Anda, misalnya Anda baca paper, bentuknya begini. Ngitung slope-nya bagaimana?
kayak hampiran, Pak. Harusnya. Finite difference. Bisa dijelaskan? Berarti dicari data, itu kan dari gambarnya bisa tahu tiap T tertentu X-nya berapa. Jadi bisa dicari selisih X-nya per T di tiap intervalnya gitu. Oke, bisa ya. Jadi ini kan walaupun datanya berupa garis, nah ini tapi butuh ketelitian ya. Jadi Anda tentukan aja titik-titik di sepanjang garis ini. Anda baca X-nya berapa, T-nya berapa, X-nya berapa, T-nya berapa. Anda bisa pakai selisih maju, selisih mundur gitu ya. Atau Anda kurvakan ya. Kan ada Excel ya. Anda bisa menyusun persamaan X terhadap T-nya seperti apa, sehingga dx per dt-nya turunan dari persamaan tadi. Yang P juga sama ya. Jadi Anda bisa gunakan beberapa teknik untuk mengenerate dx per dt. Nah, kemudian Anda setelah dapat kurva dx per dt, ya katakanlah ini ya, seper dx per dt terhadap x, dapat kurvanya. Nah, yang Anda lakukan adalah kalau Anda punya dua reaktor, ya, Anda punya dua reaktor dengan volume masing-masing 700 liter, dan Anda punya laju alir berapa tadi? 100 liter per jam, Anda bisa hitung waktu tinggal di satu buah reaktor. Waktu tinggalnya berarti 7 jam. Ya. Nah, kalau waktu tinggalnya sudah bisa ditentukan dari tadi ya, ini dari waktu laju alir dan volume reaktor. Nah, waktu tinggal itu kan sebetulnya adalah ini. Ya, Anda ingat lagi kurvanya bahwa T itu adalah X1 min X0 dikalikan seper dx per dt. Nah, dengan asumsi yang masuk ke reaktor pertama, itu X0-nya itu adalah 0, maka Anda bisa dapatkan X1. Ya. X1-nya dapatnya dari mana? Dari grafik. Ya. Artinya apa? Anda trial error posisi X, di mana nanti mendapatkan luas segi empatnya itu sebesar waktu tinggal. Ini kan sebesar T1 atau 7 jam. Sampai sini paham ya? Atau ada yang mau bertanya dulu? Ya, jadi Anda menghitung theta dulu. Theta ini adalah waktu tinggal 7 jam. Lalu dikurvakan, Anda geser-geser posisi X-nya, sehingga Anda mendapatkan luasnya itu adalah sebesar 7 jam. Karena ini kan sebetulnya luas ya, luas yang dibentuk, arti dari persamaan ini, itu adalah luas yang dibentuk antara X dengan ini. Karena tidak ada tanda integrasi, artinya luasnya luas persegi panjang. X0-nya 0 gitu ya, ini X0. Jadi ke sana itu untuk mencari X1. Jadi Anda ukur, kalau geser ke kanan luasnya jadi berapa sampai mendekati 7 jam. Terus dapat X1-nya. X1-nya kira-kira sebesar 7,2 gram per liter. Nanti cara mengecek hitungannya sudah betul atau enggak, ya balikin saja. Nanti ngitung waktu tinggalnya dapat sekitar 6,8, dekat dengan 7 ya. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan? Setelah dapat X1-nya itu 7,2, ya, dari grafik ini, Anda bisa menentukan P1 dari grafik yang tengah.
Grafik yang tengah tuh grafik kurva data awal tadi. X terhadap T dan P terhadap T. Ya, X-nya tadi berapa? 7,2. Kira-kira di sini. Jadi ini berkorespondensi dengan P yang nilainya sekitar ini. Artinya apa? Anda bisa menentukan P1 itu apa? Konsentrasi produk yang keluar dari reaktor 1. Oke, P1-nya itu ketemu berapa nih di sini nilainya? P1-nya dapat ketemu 0,08 ya. Betul, di sini 0,08. Betul, P1-nya 0,08 atau mendekati 0,1. Itu ada di sini. Nah, oke, dengan pendekatan yang sama, waktu tinggal di reaktor 2 itu kan sama dengan delta P dikalikan 1/dp per dt. Ya. Waktu tinggalnya sama-sama 7 jam. Karena laju alirnya kan sama ya. P1-nya ketemu 0,08. Apa yang Anda lakukan? Anda menghitung lagi. Tapi pakai kurva yang kedua ya. Kurva yang kedua itu adalah 1/dp per dt terhadap P dari P1 ke P2 yang mendapatkan ini sebesar 7 jam. Dapat P2. P2-nya sekitar hampir mendekati 5 ya kalau di sini. 0,5. Dicek lagi, waktu tinggal di reaktor 2 sudah sekitar 7 jam. Oke, jadi Anda dapat konsentrasi produk di reaktor 2 itu adalah sebesar ini. 0,49. Oke. Sekarang kalau Anda punya satu reaktor saja, kemudian tapi volumenya menjadi 1.400 liter, apa yang harus Anda lakukan terhadap gambar ini? Zulfah, ada? Ada, Pak. Ya. Kalau Anda hanya punya satu reaktor, volumenya 1.400, lajunya tetap ya 1.000 liter per jam. Nyari luasnya Gimana? yang 14 jam. Gimana? Dari gambar yang mana? Dari yang gambar pertama dulu. Oke, gambar yang paling kiri. Oke. Terus dia Kalau apakan? tadi volumenya 7 jam. Berarti Volumenya 7 jam. yang sebelumnya kan kasus satunya kan dia volumenya 7 jam. Berarti kan kalau 14 jam bakal lebih ke kiri. Maksudnya si X-nya bakal lebih ke kiri gitu. X-nya ke kiri atau ke kanan? X1-nya makin ke kanan atau makin ke kiri? Makin kecil. Oke, Iya sih, Pak. kalau Kan tadi 7 jam gede, luasannya kan? segini, kalau 14 jam luasannya lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar kan ya? Jadi Anda geser lagi X-nya itu ke kanan, sehingga dapat luasannya 14 jam. Ya, dapat luasan yang 2 kali lipat luasan semula gitu ya. Terus setelah itu dapat X1. Setelah dapat X1, Anda tarik lagi. X1-nya tentunya lebih tinggi ya. X1-nya tentunya lebih tinggi daripada X1 kalau pakai 700 liter. Anda tarik kurva yang tengah ini untuk dapat P1. P1-nya akan lebih tinggi dari P1 yang lama. Tapi P1 yang baru ini adalah keluaran akhir dari reaktor. Nah, itu yang harus Anda bandingkan dengan P2 yang tadi dihitung. Ya. Kalau di sini, ya, jadi kalau hanya menggunakan satu reaktor
saja, ternyata dapat X1-nya itu 7, sebentar. Kalau hanya menggunakan satu reaktor saja, itu ternyata, tapi lebih besar ya ukuran reaktornya, X1-nya 7,35. Tadi dapat X1-nya 7,2. Naiknya ternyata tidak terlalu signifikan. Gitu ya. Dicek ulang dapat betul ya, mendekati 14 jam. Dan ketika X1-nya 7,35, P1-nya itu adalah 0,1. Tadi P1-nya 0,08. Jadi bandingkan ya, dengan dua reaktor yang lebih kecil, Anda dapat P akhirnya 0,49. Tapi kalau pakai reaktor 1 saja, Anda dapatnya 0,1. Ya, jadi mungkin kalau ngitung-ngitungnya ini sederhana ya, hanya Anda perlu bisa mengenerate kurva yang seperti ini. Makin detail Anda membuat kurvanya ya, maksudnya jarak-jarak antar titiknya itu tadi ya, kalau Anda pakai metode selisih maju atau selisih mundur, makin kecil deltanya, tentunya kurvanya akan makin teliti. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masih ada waktu sedikit ya. Mungkin coba ke bagian berikutnya. Yang bagian berikutnya itu adalah untuk reaktor batch. Oke, kira-kira kalau menurut Anda, apa keterbatasan reaktor batch? Kayla. Tadi udah diminta jawab belum ya? Kayla ada? Menurut Anda apa keterbatasan reaktor batch? Kalau menurut saya di batch itu ada kemungkinan terjadi kayak antara inhibisi substrat, inhibisi produk gitu. Terus kalau misalnya di batch juga ada kemungkinan apa? Maaf, agak kurang jelas suaranya. Halo? Ya. Ada kemungkinan inhibisi substrat atau inhibisi produk juga sih. Oke, betul ya. Jadi karena di reaktor batch ini, kalau batch yang sederhana itu kan Anda hanya buka reaktor ya, tentunya setelah sterilisasi dan lain sebagainya, Anda masukkan semua yang Anda akan jalankan selama fermentasi itu di awal, reaktornya tutup, fermentasinya jalan. Nah, tadi betul sudah disebutkan keterbatasannya adalah satu, kemungkinan ada yang namanya inhibisi substrat. Mungkin karena Anda ingin dapetin produk dengan konsentrasi yang tinggi, ya Anda ya tentunya Anda akan tambahkan substrat dalam konsentrasi tinggi gitu ya, agar bisa terkonversi lebih banyak. Tapi ketika konsentrasi substrat itu tinggi, mungkin terjadi inhibisi substrat. Anda masih ingat ya mekanisme inhibisi substrat apa yang terjadi? Atau sebetulnya inhibisi substratnya itu disebabkan karena konsentrasi substrat yang tinggi mengubah viskositas dari mediumnya atau memberikan hambatan difusi ya. Jadi karena substratnya terlalu banyak ya, jadi justru substratnya akan susah untuk mencapai sel. Atau ya ada inhibisi produk. Ketika produknya sudah terbentuk, produk kan akan terakumulasi di dalam reaktor. Nah, produk itu akan terakumulasi, bisa jadi produk ini akan menginhibisi si selnya. Dua-duanya akan berakibat apa? Pertumbuhan selnya akan tidak optimal. Sehingga nanti fermentasinya juga akan menjadi tidak optimal. Nah, sehingga di reaktor batch, ini umum dilakukan yang namanya mode fed batch. Ya. Mode fed batch ini sebetulnya variasinya cukup beragam ya. Ada yang
umpan itu ditambahkan, umpannya saja yang ditambahkan secara berkala. Tapi tidak ada yang diambil. Atau umpannya ditambahkan secara kontinu, tapi tidak ada yang keluar. Untuk mengatasi inhibisi substrat gitu ya. Jadi substratnya dikeluarkan, substratnya diumpankan secara kontinu atau bertahap, sedikit demi sedikit. Oke. Bisa juga produknya ya, effluentnya itu dikeluarkan secara bertahap. Atau kombinasinya gitu ya. Jadi antara umpan masuk atau effluent keluar, umpan masuk bertahap, effluent keluar. Effluentnya itu biasanya bertahap ya, effluentnya tidak kontinu, tapi umpan masuk bisa dikontinukan. Ya, ketika nanti umpan masuk kontinu, effluent bisa dikeluarkan secara bertahap. Tapi kalau umpannya masuk kontinu, effluentnya kontinu, yaitu modelnya menjadi model reaktor kontinu. Makanya operasi fed batch itu sering juga disebut operasi semi kontinu. Atau apa yang terjadi kalau umpan itu dimasukkan kontinu tapi tidak ada yang keluar, atau umpannya dimasukkan bertahap tidak ada yang keluar, produknya itu ada yang dikeluarkan secara bertahap, akan terjadi perubahan volume. Ya. Jadi volume di reaktor fed batch terhadap waktu itu tidak konstan. Beda dengan reaktor batch, beda dengan CSTR. Makanya sering juga disebut dengan variable volume continuous culture. Ya, karena pendekatannya mirip kontinu. Ada yang masuk, ada yang keluar, tapi tidak terus-terusan gitu ya. Dan karena ada perubahan volume, maka disebutnya variable volume. Dan itu bisa diulang-ulang gitu ya. Jadi bisa hanya sekali saja ya, umpan masuk, continue, fermentasi jalan, beres, lalu produk diambil. Sudah. Atau umpan masuk, produk diambil secara bertahap. Atau diulang ya. Jadi yang sering juga disebut dengan repeated fed batch. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kita akan bahas neracanya, tapi sebetulnya neracanya itu akan sangat bergantung dengan bagaimana operasi dari fed batch tadi. Ya, asumsi dan neraca itu disusun berdasarkan operasi dari fed batch, asumsinya juga akan menyesuaikan. Oke, itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.